wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Miki Aulia, salah satu tim Upscape Indonesia. Baiklah sahabat Upscape, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik maternitas, yaitu gangguan kehamilan dan juga adaptasi perubahan fisiologis pada ibu hamil. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan klik dulu tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng supaya sahabat Upscape bisa update video-video terbaru dari Upscape. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu gangguan kehamilan yang kita kenal dengan KET atau kehamilan ektopik terganggu. Apa itu kehamilan ektopik terganggu? Kehamilan ektopik terganggu ini adalah kehamilan yang terjadi di luar dari uterus. Biasanya ini terjadi di tuba Fallopi. Nah, apa sih penyebab dari kehamilan ektopik ini? Itu ada yang dikenal dengan faktor uterusnya, ada faktor ovumnya, dan juga faktor tuba. Kalau dari faktor uterus, itu karena uterusnya kecil. Lalu, untuk faktor ovum, itu terjadinya migrasi internal dan eksternal pada ovum. Dan untuk faktor tubanya, itu karena sebelumnya ada operasi atau sterilisasi yang tidak sempurna. Itu adalah etiologi atau penyebab dari terjadinya kehamilan ektopik terganggu. Lalu kita lanjutkan, apa aja tanda dan gejalanya? Yang pertama, pastinya akan ada perdarahan per vaginam. Lalu terjadinya penurunan kesadaran, biasanya pasiennya pucat, terjadi hipotensi dan hipovolemi, lalu nyeri pada abdomen dan pelvis serta serviksnya tertutup. Nah, untuk etiologi dan tanda gejala ini bisa dipahami ya sahabat Upscape ya. Kita lanjut ke penanganannya. Nah, untuk penanganan ini ada dua. Itu yang pertama, baru disangka. Jika pasiennya ini baru disangkakan KET, maka pasiennya ini harus dirawat. Lalu, saat dirawat misalnya pasiennya terjadi shock nih, ada perdarahan aktif yang jumlahnya banyak, itu kita perbaiki dulu KU-nya. Bagaimana dengan cara perbaikan KU-nya? Itu bisa kita lakukan dengan terapi cairan. Itu cairannya biasanya D5 dan juga bisa dengan transfusi darah untuk menghentikan perdarahannya. Lalu jika pasiennya sudah didiagnosis jelas mengalami KET, maka yang akan kita lakukan yaitu laparotomi. Kita lihat lagi dulu kondisi KU-nya. Kalau KU-nya baik, baru kita laparotomi. Tapi jika KU-nya belum baik, maka kita perbaiki dulu dengan terapi cairan ini ataupun transfusi. Sampai sini paham ya sahabat Upscape ya? Kita lanjutkan ke diagnosa keperawatannya. Pada kasus kehamilan ektopik terganggu ini, diagnosa keperawatan yang bisa diangkatkan yaitu kekurangan volume cairan. Kenapa kekurangan volume cairan? Karena ini bisa kita lihat kalau misalnya terjadi perdarahan. Nah, itu makanya diagnosanya adalah kekurangan volume cairan. Yang kedua yaitu nyeri akut. Nyeri akutnya berhubungan dengan cedera fisik. Itu cederanya seperti ini, ada nyeri di abdomennya, di pelvisnya. Itu adalah tanda dari nyeri akut. Dan terakhir itu resiko infeksi. Resiko infeksi ini kita angkatkan jika pasiennya sudah menjalani laparotomi. Laparotomi ini kan adalah tingkat suatu pembedahan. Jadi kita harus mencegah terjadinya infeksi pada kasus laparotomi. Oke sahabat Upscape, itu penjelasan tentang KET. Kita lanjutkan yang kedua yaitu tentang mola hidatidosa. Nah, untuk mola hidatidosa ini etiologinya itu ada faktor ovumnya. Lalu karena keadaan sosioekonomi yang rendah, karena usia, biasanya usia ini lebih dari 35 tahun. Lalu karena kekurangan protein, adanya infeksi virus dan faktor kromosom yang belum jelas. Ini adalah etiologi dari mola hidatidosa atau yang kita kenal dengan hamil anggur. Lalu, bagaimana tanda dan gejalanya? Yang pastinya pasiennya mengalami mual muntah karena itu ada tumor jinak. Lalu, terjadinya pembesaran rahim yang tidak sesuai usia kehamilan. Misalnya usia kehamilannya baru 16 minggu tetapi tinggi fundusnya udah setinggi pusat seperti itu. Itu adalah tanda gejala dari mola hidatidosa. Lalu ada amenorre dan tanda-tanda kehamilan. Terjadinya perdarahan per vagina dan tidak teraba janin saat palpasi.
saat dilakukan pemeriksaan Leopold itu tidak teraba janinnya, berarti itu kemungkinan adalah mola hidatidosa. Lalu juga saat dilakukan auskultasi tidak terdengar denyut jantung janin. Terus adanya hipertensi dan juga tidak ada aktivitas janin itu tersendiri. Biasanya pada usia kehamilan 16 minggu itu sudah teraba gerakan fetus, kayak ditendang-tendang seperti itu. Nah, pada mola hidatidosa ini usia kehamilannya biasanya udah lebih dari 16 minggu tapi tidak ada aktivitas janin ini. Jika seperti itu, kita curiga adanya mola hidatidosa. Lalu, untuk penanganannya, pertama kita harus pemeriksaan dini. Pemeriksaan dini ini seperti ke puskesmas, itu yang tadi, bisa pemeriksaan Leopoldnya untuk melihat apakah teraba janinnya, apakah terdengar denyut jantungnya, itu adalah pemeriksaan dininya. Lalu, untuk yang lebih canggih itu kita pakai USG. Di USG kita bisa lihat bagaimana kondisi janin itu sendiri, lalu secepatnya kita akan lakukan pengosongan jaringan mola itu dengan segera. Kita antisipasi komplikasinya dan juga lakukan pengamatan lanjut hingga 1 tahun jika sudah pasti terdiagnosa mola hidatidosa. Nah, kita lanjutkan untuk diagnosa keperawatannya. Apa diagnosa keperawatan yang tepat untuk kasus mola hidatidosa ini? Yang pertama itu nyeri akut. Kenapa nyeri? Karena mola hidatidosa ini berupa tumor jinak pada rahim, itu kan akan menyebabkan nyeri, akan sakit di bagian rahim itu makanya kita angkatkan diagnosa nyeri akut. Dan juga intoleransi aktivitas serta hipertermi. Ini adalah 3 diagnosa yang bisa kita angkatkan untuk mola hidatidosa. Bisa juga kita angkatkan diagnosa ansietas karena cemas ya, cemas, janinnya tidak teraba, janinnya tidak terdengar, jantungnya, bisa kita angkatkan diagnosa ansietas juga. Baik sahabat Abskep, ini penjelasan tentang mola hidatidosa. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu tentang plasenta previa. Selanjutnya kita masuk ke solusio plasenta. Kalau solusio plasenta ini, itu plasenta berada pada posisinya, tetapi plasenta ini lepas duluan sebelum lahirnya janin atau janin dilahirkan. Apa aja etiologinya? Itu penyebabnya. Yang pertama adalah hipertensi. Yang kedua, sebelumnya telah terjadi trauma abdomen. Trauma abdomen itu seperti abdomen ibu nih, misalnya kecelakaan, terus abdomennya terbentur ke setir, itu adalah trauma abdomen. Dan juga bisa karena tali pusat janin itu sendiri pendek. Sedangkan untuk faktor resikonya, itu karena sebelumnya pernah memiliki riwayat plasenta previa, usia ibu lebih dari 35 tahun, pernah operasi kuret atau pengangkatan mioma, lalu riwayat SC, dan ibu pernah mengalami keguguran serta hamil kembar. Ini adalah etiologi dari solusio plasenta. Lalu untuk tanda dan gejalanya apa? Yang pasti, tanda pertama adalah perdarahan pervaginam. Lalu adanya nyeri tekan di uterus, adanya gawat janin, yang terus kontraksi kuat. Biasanya kan pada janin memang terjadi kontraksi. Tapi kalau kasus solusio plasenta ini kontraksinya lebih kuat daripada biasanya. Lalu terjadi kematian janin di dalam rahim dan juga persalinan prematur idiopatik. Nah, jika ada kasus solusio plasenta, bagaimana penanganannya? Ada 2, yaitu konservatif dan juga aktif. Kalau yang konservatif ini kita tunda kelahirannya jika imatur dan solusio derajat ringan. Itu kita tunda dulu untuk melahirkannya. Dan juga kita perbaiki hipovolemi ini dengan transfusi. Lalu untuk penanganan aktifnya itu kita SC. Langsung kita lakukan persalinan. Tetapi jika janinnya meninggal di dalam rahim, lebih dianjurkan untuk persalinan pervaginam supaya ibu tuh lebih cepat pulihnya, karena kalau SC itu kan emang lebih lama biasanya daripada persalinan normal. Jadi ibunya kita anjurkan untuk persalinan normal saja jika janinnya sudah meninggal. Diagnosanya apa? Sama seperti plasenta previa tadi,
Yang pasti shock hipovolemik, lalu adanya nyeri, dan juga perubahan perfusi jaringan uteri plasenta berhubungan dengan kadar oksigen pada janin. Oke, itu solusio plasenta. Bedanya dengan plasenta previa, kalau plasenta previa tuh emang letaknya tidak normal dan juga dia menutupi jalan lahir. Kalau solusio ini dia tempatnya normal di tempat seharusnya, tetapi dia udah lepas duluan sebelum janin itu lahir. Oke, kita lanjutkan yang kelima, yaitu hyperemesis gravidarum. Ini adalah kondisi di mana ibu mengalami mual muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam yang dapat mengganggu kesehatan dan juga mengganggu aktivitas dari ibu. Nah, apa aja penyebabnya? Itu yang pertama, primigravida atau kehamilan pertama. Yang kedua bisa karena mola hidatidosa dan juga kehamilan ganda. Lalu, apa tanda dan gejalanya? Sudah pasti dia muntah hebat. Karena yang HEG tadi itu mual dan muntahnya lebih dari 10 kali dalam 24 jam. Lalu ada dehidrasi, ada haus, berat badannya menurun 1-10 kg dari berat badan normal. Lalu ibunya mengalami demam, terus ikterik, dan juga biasanya terjadi pada minggu pertama sampai minggu ke-6 dari kehamilan. Bagaimana penanganannya? Yang pertama, kita edukasi ibunya atau kita jelaskan apa aja tanda dan gejala kehamilan. Karena mual muntah itu juga merupakan salah satu dari tanda kehamilan, atau biasanya disebut juga dengan morning sickness. Lalu yang kedua, kita anjurkan ibu untuk bed rest total. Dan kita motivasi ibunya untuk makan sedikit tapi sering, tidak boleh menunda lapar. Terus ibunya harus menghindari makanan berlemak dan juga pedas, serta hindari faktor pemicu mual seperti bau-bauan yang menyengat. Itu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan hyperemesis ini. Jadi ibunya harus kita hindari dari faktor-faktor pemicu mual tersebut. Untuk diagnosa yang bisa kita angkatkan itu adalah defisit nutrisi atau bisa juga risiko defisit nutrisi. Bisa kita angkatkan diagnosa intoleransi aktivitas, karena apa ini pasiennya aja sudah dianjurkan untuk bed rest total. Lalu adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit karena mual muntah itu yang lebih dari 10 kali dalam 24 jam. Ini adalah HEG. Biasanya ini sahabat Upscape pasti paham. Dan kita lanjutkan ke masalah kehamilan yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang preeklamsi berat. Di mana PEB ini adalah suatu kondisi kehamilan yang ditandai dengan adanya hipertensi, udem, dan juga proteinuria. Nah, etiologinya sudah pasti ya, dia hipertensi, adanya udem, dan proteinuria. Lalu, etiologi lainnya yaitu pasiennya dengan obesitas. Biasanya PEB ini bisa dilihat pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Dan juga biasanya terjadi pada ibu dengan kehamilan pertama, usia remaja, atau usianya lebih dari 40 tahun, ada riwayat DM, rheumatoid arthritis, lalu hipertensi dan preeklamsi sebelumnya. Dan juga ada ibu atau saudara perempuannya yang juga mengalami preeklamsi berat. Nah, tanda gejalanya apa? Itu pertama, tekanan darahnya 160/100 atau lebih. Terus proteinurianya 5 gram atau lebih per liter. Terjadinya oligurie atau urinnya kurang dari 500 cc per 24 jam. Adanya gangguan visus dan nyeri epigastrium, serta udem paru atau cyanosis. Lalu bagaimana penanganannya? Ada 4. Yang pertama, jika usia kehamilan kurang dari 37 minggu, maka kehamilannya kita pertahankan dan juga kita berikan terapi medikamentosa. Lalu jika usia kehamilannya lebih dari 37 minggu, kehamilannya diakhiri setelah terapi medikamentosa. Jadi maksudnya, kalau udah dapat terapinya, maka ibunya kita anjurkan untuk segera melahirkan. Bisa melahirkannya per vaginam atau melahirkannya SC, tapi biasanya sih ini udah pasti lahirannya itu secara SC. Lalu jika sudah pasti PEB, anjurkan ibu untuk dirawat ke rumah sakit, dan di rumah sakit kita anjurkan posisinya untuk miring kiri. Ingat,
posisinya miring kiri. Dan terakhir kita berikan obat anti kejang. Untuk diagnosa keperawatan yang bisa diangkatkan itu adalah pola nafas tidak efektif dan juga kelebihan volume cairan. Karena bisa kita lihat adanya udem, adanya proteinuria, obesitas. Nah, maka diagnosanya adalah pola nafas dan juga kelebihan volume cairan. Oke sahabat Upscape, itu untuk gangguan kehamilan. Selanjutnya kita akan bahas tentang adaptasi perubahan fisiologis pada ibu hamil. Nah, kita mulai dulu dari trimester 1. Pada trimester 1, itu tanda-tanda fisik yang bisa dilihat adanya spotting. Terjadi itu 11 hari setelah konsepsi. Yang kedua itu adanya nyeri dan pembesaran pada payudara. Biasanya ibu lebih sering lelah karena tadi ada yang mengalami yang namanya hiperemis gravidarum. Terus ibu merasakan sering buang air kecil, morning sickness, atau mual muntah yang berlebihan. Ini biasanya pada usia kehamilan 8-12 minggu. Serta pada trimester 1 ini terjadi peningkatan berat badan 1-2 kg. Dan juga pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu itu fetnya dirasakan di atas simfisis. Sedangkan untuk trimester 2 itu terusnya akan terus tumbuh. Biasanya pada usia kehamilan lebih dari 16 minggu itu posisi atau tinggi fundusnya itu di antara simfisis dan pusat. Pasti berat badannya akan meningkat. Dan pada usia kehamilan 20 minggu itu tinggi fundus udah mendekati pusat. Payudara mulai mengeluarkan kolostrum. Ibu mulai merasakan gerakan bayi. Ini biasanya pada usia kehamilan lebih dari 16 minggu. Dan juga ada perubahan pada kulit seperti kloasma di bagian pipi, ada striae, linea, dan nigra itu di bagian perut. Kalau ini yang kita lihat seperti garis di perut ibu hamil itu yang kelihatannya warna hitam-hitam seperti itu. Nah, untuk trimester ketiga sendiri itu pada saat usia kehamilan 28 minggu itu tinggi fundusnya udah setengah pusat dan PX. Payudaranya sudah penuh dan lunak. Ibu lebih sering BAK. Kenapa lebih sering BAK? Karena ini. Karena bagian janin itu udah mulai masuk ke PAP. Udah menekan ke vesikal nereanya. Jadi ibunya lebih sering merasakan BAK. Dan juga nyeri punggung dan pinggang. Hal ini bisa menyebabkan ibu sulit tidur. Dan juga kontraksi akan meningkat. Oke sahabat Upscape, itu perubahan-perubahan yang akan terjadi pada ibu di trimester 1, 2, dan 3. Baiklah sahabat Upscape, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagi sahabat Upscape yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan juga bagi sahabat Upscape yang pengen lagi belajar lebih dalam untuk materi-materi UKOM, silahkan bergabung di Bimbel Upscape. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan cek di IG @Upscape. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Upscape Indonesia dan nyalakan tanda lonceng supaya sahabat Upscape bisa update video-video terbaru dari Upscape. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan juga share kepada teman-temannya yang lain. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.